Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Ini pentingnya ya, trader itu harus punya akal sehat ya. Jadi saya dapat chat ini. Jadi ketika teman-teman itu konsultasi di GainHunter ya, itu akan kita tanyai tentang riwayat tradingnya itu seperti apa. Jadi nggak asal-asalan nanti kita tanya kita ngasih pembelajaran yang seperti apa itu, jadi nggak asal-asalan. Nah, kalau teman-teman mau belajar di GainHunter, teman-teman bisa langsung saja daftar di link yang ada di bawah ini ya, gainhunter.com/free. Langsung di situ masukkan data-data kayak email, kemudian WA, nanti akan otomatis tersambung dengan WA CS kami. Ini jadi pertama dia tanya ya, gimana ya caranya menentukan target pemula. Nah, kemudian saya jawab ya, saya jelaskan ya, tentuin dulu target profitnya itu mau berapa. Setelah itu baru kalkulasi butuh berapa modal yang dibutuhkan dan juga berapa volume transaksi yang harus dicapai. Nah, sekarang saya tanya ya kan, kira-kira target profitnya itu berapa? Nah, dia jawabnya itu 100J dalam 6 bulan. 100J ini saya perjelas lagi, 100 juta ya berarti ya, dalam 6 bulan. Oke, 100 juta dalam 6 bulan berarti bayangan saya adalah dia akan modal sekitar ya mungkin 500 juta ataupun bisa jadi di bawah itu ya. Nah, tapi ketika saya tanya modal berapa kira-kira, ternyata jawabannya itu cuma 1 juta. Apakah ini masuk akal ya? Mungkin bagi dia masuk akal ya, kalau memang mindsetnya adalah gambler. Nah, kalau memang pengennya seperti ini, mending nggak trading aja, mending beli togel aja malah beres ya. 1 juta itu mungkin bisa berapa kali gitu ya. Jadi mungkin nggak sampai 6 bulan mungkin ya langsung dapat banyak itu ya, bahkan lebih dari 100 juta. Jadi inilah pentingnya kenapa punya kenapa kita harus punya akal sehat ya, kenapa kita harus rasional ketika kita melakukan investasi apapun itu ya. Karena ketika kita punya pikiran rasional, kita itu akan menyelamatkan kita dari yang namanya investasi bodong. Nah, ini ciri-ciri orang Indonesia sebelum masa pandemi itu pengen yang instan-instan ya. Tapi ya bersyukur adanya pandemi ini mentransformasi orang-orang di Indonesia itu jadi lebih melek terhadap finansial ya. Ini sudah ada datanya saya lihat itu di IG-nya CFP ya, dari UGM. Jadi itu. Jadi ketika teman-teman trading itu juga harus bandingkan juga dong dari instrumen investasi yang lain, seperti contohnya di deposito ya. Deposito itu paling gede berapa sih? 7%. Itu yang selama ini saya temui ya. Itu pun juga dari perusahaan baru ya. Jadi ya agak ketar-ketir kalau mau deposito di situ. Ya kisaran lah ada di 3-4% lah ya untuk deposito. Kemudian untuk di reksadana itu kalau teman-teman masuk di reksadana pasar uang paling cuma dapat 1-2% doang ya, kecil banget. Saya pernah deposito di pasar uang ya, pasar fixed income ya, pasar pasar uang tetap ya, dan memang yang didapat itu cuman sedikit ya, 1, sekian persen, 1,6% kalau nggak salah ya. Ya itu ya yang didapat ya. Tapi kalau di reksadana memang ada berbagai jenis ya, ada yang bisa sampai 10%, itu juga ada. Cuman kan kita lihat lagi dari resikonya. Nggak mesti ketika pada saat kita lihat laporannya itu profitnya 10%, pada saat kita masuk itu dia profit 10% juga, nggak mesti, malah bisa turun juga, bisa naik juga, lebih tinggi juga bisa ya. Kemudian di instrumen yang lain seperti di saham
Nah, kalau di saham ini agak bervariasi ya. Kalau kita lihat pada saham-saham unggulan yang saat ini lagi rame, contohnya kayak ITMG, itu dari masa pandemi, di awal-awal pas pandemi muncul gitu ya, mulai pandemi, dia turun di sekitar 8.000 7.000 harganya. Nah, sekarang ini harganya sudah sampai di 30.000 dan dia naiknya berarti udah lebih dari 100%, bahkan naiknya udah lebih dari 400%. Tapi kan itu dalam waktu 2 tahun ya, nggak 6 bulan itu ya. Jadi di saham saja itu ada limitnya juga ya, dan kalau kita ambil yang enaknya itu bisa profit besar, memang 3 kali lipat itu bisa, tapi nggak sampai 10 kali lipat selama 6 bulan juga ya, kan ini kan targetnya dia modal 1 juta, profitnya 100 juta dalam 6 bulan. Kalau sistemnya seperti ini ya semua orang cepet kaya juga ya. Berarti saya pengen beli mobil yang harganya 500 juta, tinggal tunggu berapa ini, 6 bulan kali 5 kali ya. Jadi sekitar 2,5 tahun. Jadi cepet banget orang jadi kaya, seperti itu. Kalau gambaran di saham itu kita nggak bisa ambil dari yang paling enak itu sendiri ya. Kita juga harus ambil dari bayangan kalau di saham itu juga ada potensi kerugiannya. Nah, saya pernah mengalami kerugian yang paling besar itu sampai 70% ya. Itu dalam waktu nggak sampai 1 tahun kok ya, sekitar ya 6 bulan ya, sekitar 6 bulan ya. Itu waktu itu saya beli saham. Memang sahamnya, salahnya saya adalah saya beli saham gorengan dan itu di akun utama saya. Nah, ini yang menjadi kesalahan. Jadi potensi kerugiannya pun ada ya, dan sampai besar banget. Dan saya nggak pasang stop loss waktu itu karena saya agak-agak sibuk banget lah untuk lihat saham waktu itu ya. Dan kalau bicara profit rata-rata di saham itu berapa sih? Sebenarnya kita dapat profit 5-20% dalam waktu 1 tahun. Itu sebenarnya sudah cukup bagus banget ya untuk di saham. Bahkan ada beberapa orang yang menargetkan profitnya cuma 10% per tiap kali dia beli saham. Kalau sahamnya sudah naik 10%, langsung dia jual, dia pindah lagi ke saham yang lainnya gitu ya. Jadi dari kita mempelajari instrumen investasi yang lain seperti ini, harapannya ketika teman-teman itu trading di forex bisa lebih rasional, dalam artian teman-teman bisa menetapkan target itu nggak muluk-muluk dan juga nggak terlalu jauh. Profit 20% dalam waktu 1 minggu, wah itu sudah cukup bagus banget ya. Nah, bahkan di dalam Gain Hunter itu kita punya program di mana teman-teman itu trading cuman sebanyak 5 kali. Jadi setelah teman-teman itu trading sebanyak 5 kali, dari modal dan juga profitnya itu harus benar-benar ditarik semuanya ya. Karena ini juga masuk ke psikologi kita. Ini masuknya ke psikologi separator ya. Jadi ketika kita sudah tarik semuanya, next time ketika kita deposit lagi, otomatis kita akan kembali lagi ke nol dan transaksi atau beban pikiran kita bisa jauh lebih rendah, bisa jauh lebih ringan ya untuk melakukan transaksi trading lagi seperti itu. Jadi ini harus teman-teman terapkan ya. Mungkin teman-teman coba, dan kalau ada yang sudah mencoba trik saya yang seperti ini, silahkan teman-teman komen. Karena saya sudah mencoba juga di video sebelum-sebelumnya juga sudah saya terangkan ya mengenai teknik seperti ini. Ini buat teman-teman yang sudah benar-benar desperate banget di trading forex kok nggak profit-profit, mungkin bisa dicoba cara seperti ini. Oke, gitu saja teman-teman untuk sharing saya di video kali ini ya. Semoga teman-teman tetap relevan dalam menetapkan target profitnya di dalam trading forex. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.